Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di pagi yang baru ini. Hari ini kita mau belajar dari satu kisah yang luar biasa. Kisah yang menunjukkan bahwa saatlah harapan tampak mati, Tuhan masih bekerja. Kisah ini diambil dari perjalanan Elisa dengan perempuan Sunem dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8-37. Bukan hanya kisah mujizat, tetapi kisah iman yang tidak menyerah, bahkan dalam keadaan yang paling gelap. Sahabat terkasih, ada seorang perempuan Sunem yang dikenal baik hati dan tulus. Setiap kali Elisa lewat, ia menyediakan makanan. Sampai akhirnya ia dan suaminya membangun kamar khusus untuk Elisa. Ia tidak pernah meminta apapun, tetapi Elisa melihat hatinya. Dan melalui perkataan Nabi itu, Tuhan memberikan hadiah yang tidak ia duga, seorang anak laki-laki. Namun ketika anak itu bertumbuh, suatu hari anak itu tiba-tiba sakit di ladang. Dibawa pulang, duduk di pangkuan ibunya, dan meninggal. Semuanya terjadi begitu cepat. Harapan yang ia terima dari Tuhan tiba-tiba hilang. Disinilah dimulai kisah iman yang menggerakkan hati Tuhan. Sahabat terkasih, perempuan Sunem tidak pernah meminta balasan. Ia hanya melakukan yang ia bisa, menjadi berkat. Dan Tuhan mengingat kebaikan itu. Terkadang kita pun melakukan sesuatu yang baik, tapi kita bertanya dalam hati, apakah ini berguna? Apakah Tuhan lihat? Firman Tuhan menunjukkan Tuhan tidak pernah lupa. Mungkin bukan hari ini atau besok, tetapi setiap kebaikan yang kita tabur, akan ada waktunya Tuhan balas dengan cara dan waktu yang sempurna. Sahabat terkasih, saat anaknya mati, perempuan itu tidak menyalahkan siapa-siapa. Ia tidak berkata, "Sudahlah, ini memang takdir." Ia mengambil keputusan luar biasa. Ia pergi kepada Elisa, orang yang mewakili Allah. Aksinya menunjukkan iman yang sangat dewasa. Ia tidak menunggu keadaan berubah. Ia bergerak menuju sumber pertolongan. Kadang kita melihat sesuatu dalam hidup kita mati, seperti mimpi yang tidak jadi, usaha yang gagal, hubungan yang retak, doa yang belum dijawab. Namun hari ini Tuhan mengingatkan, kalau sesuatu tampak mati, itu bukan akhir bagi Tuhan. Yang penting adalah bagaimana kita merespons. Sahabat terkasih, perempuan Sunem tidak berhenti pada Gehazi. Ia tidak mau pulang sebelum bertemu Elisa. Ia berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau." Imannya tidak goyah oleh situasi. Dan seringkali mujizat terjadi, bukan karena iman yang besar, tetapi iman yang bertahan. Karena iman bertahan akan berkata, "Aku tetap percaya meski belum melihat apa-apa. Aku tetap datang kepada Tuhan meski hati sedang hancur. Aku tetap berdoa meski jalan masih gelap." Itulah iman yang membuat langit bergerak. Sahabat terkasih, saat Elisa sampai di rumah perempuan itu, ia masuk ke kamar, menutup pintu, dan berdoa. Tidak ada suara keras, tidak ada drama, tetapi Tuhan bekerja dalam keheningan itu. Kehidupan anak itu kembali, awal perlahan, lalu nyata. Kadang Tuhan bekerja dalam diam, tidak terasa, tidak terlihat, tetapi nyata. Waktu kita sedang menangis sendiri, waktu kita bingung, waktu kita merasa tidak ada perubahan, disitulah Tuhan sedang bekerja. Sahabat terkasih, anak itu benar-benar mati. Secara manusia, selesai. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, kematian bukan akhir bagi kuasanya. Jika Tuhan bisa menghidupkan anak itu kembali, Ia juga bisa membangkitkan iman yang mulai padam, sukacita yang hilang, semangat yang hampir habis, hubungan yang retak, rencana yang gagal,
bahkan jalan yang tampak buntu. Tidak ada yang terlalu pasti untuk Tuhan hidupkan kembali. Sahabat terkasih, renungan pagi ini mengajak kita untuk menabur kebaikan dengan hati tulus. Tuhan melihat setiap tindakan kecil kita. Melangkah menuju Tuhan ketika keadaan sulit. Jangan berhenti pada masalah. Datanglah kepadanya. Menjaga iman yang bertahan. Iman yang tidak menyerah adalah iman yang membuka jalan bagi mujizat. Membiarkan Tuhan bekerja dalam diam. Percaya bahwa Ia bergerak meski kita tidak melihat perubahan. Tetap berharap, karena Tuhan sanggup membangkitkan kembali apa yang tampak mati. Sahabat terkasih, pagi ini Tuhan sedang bertanya kepada kita, apakah ada hal dalam hidup kita yang tampak mati? Harapan, pintu, mimpi, atau sukacita? Jika ada, bawalah itu kepada Tuhan. Biarkan Ia yang memegangnya, sebab Ia telah menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Tuhan yang memberi kehidupan, sanggup membangkitkan kembali apa yang hilang. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari perempuan Sunem untuk tetap datang kepadamu, bahkan ketika harapan tampak mati. Bangkitkan kembali apa yang mati dalam hidup kami, iman kami, semangat kami, damai kami, dan rencana-rencana yang Engkau taruh. Tolong kami untuk tetap percaya, tetap melangkah, dan tetap berharap hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Jika firman ini menguatkan hatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.